Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman 2 masuk ke 3. An Abi Sa'id al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat bin nisa'i. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat, yakni berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Yang ditanyakan pada kalimat berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Mohon dijelaskan hadis ini, Ustaz. Dunia itu menipu, tetapi kita sering terperdaya dengan pesonanya. Mohon tausiahnya agar lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan yang penuh sendau-gurau ini, tetapi dunia juga tempat menanam kebaikan yang semoga kita dapat kita petik di akhirat kelak. Kembali kepada Allah, tempat kita di dunia dulu. Jadi sebelum sampai kepada Allah, kita jalani amanah kehidupan dari Allah di dunia ini. Dunia ini memang sangat menyenangkan, apalagi bagi orang yang memang fokus hidupnya hanya untuk dunia. Maka agama kita melalui Quran, melalui sunnah mewanti-wanti agar hamba-hamba Allah yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah jangan sampai menjadikan dunia ini tujuan utama. Jadi kita hidup di dunia ini hanya seperti pengembara. Yang namanya musafir, namanya pengembara, suatu saat pasti akan kembali. Kampung kita itu, kampung akhirat, tempat asal kita itu dari Allah. Dan pasti kita akan kembali ke kampung yang abadi. Di kampung abadi itulah kita akan jalani kehidupan yang sesungguhnya. Nah, saat ini kita di dunia ini ibarat seorang pengembara, ibarat seorang musafir. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Pengembara itu, musafir itu, kalau sudah selesai urusannya, maka dia akan kembali. Nah, kalau kita sudah selesai kehidupan dunia kita ini, selesai urusan dunia kita ini, pasti kita akan kembali kepada Allah. Ibaratnya seorang musafir yang hanya istirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Pohon rindang itu kan menyejukkan, melenakan. Maka kalau kita sebagai musafir di dunia ini menjadikan dunia tujuan utama, kita akan tertipu.
Bagaimana tidak tertipu saat kita menikmati dunia dengan segala keindahannya, tiba-tiba ajal datang menjemput, yang pada akhirnya kita tinggalkan kenikmatan dunia ini, tidak akan kita bawa. Dan perlu diingat, dunia ini tempat beramal. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita memperbanyak amal. Jangan sampai kita menyesal. Nanti kalau sudah sampai di kampung akhirat itu bukan tempat untuk beramal, tetapi sebagai tempat perhitungan amal. Sehingga tidak ada amal lagi di kampung akhirat yang bisa dilakukan. Maka sebelum hari itu datang, sebelum kematian datang, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, siapkan bekal sebaik-baiknya guna menghadap Allah. Ingat sekali lagi, dunia ini tempat beramal, akhirat tempat perhitungan amal. Kalau kita tinggalkan dunia dalam keadaan amal buruk mendominasi, maka hisabnya di hadapan Allah nanti sungguh berat. Bukan harta yang menyelamatkan kita di sisi Allah, bukan pangkat dan kedudukan yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Allah itu Hakim yang maha adil, tidak pernah meleset perhitungannya, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Yang menyelamatkan kita di hadapan Allah hanya amal perbuatan. Bukankah mayit itu ketika mati nanti yang ikut itu 3 hal. Yang 2 kembali setelah mayit dikubur, tapi yang 1 terus mendampingi sampai ketemu Allah. Yang kembali harta dan keluarganya. Yadfa'ul mayyit salasah. Akan ada 3 hal yang terus yang mengikuti mayit. Yang 2 kembali setelah dia dikubur, yang 1 terus menjadi teman setia sampai bertemu dengan Allah. Mobil yang digunakan untuk mengantar setelah dikubur, ditanam sendirian di dalam tanah, mobilnya akan dibawa pulang kembali. Keluarga yang ikut mengantar setelah dikuburkan, keluarganya akan pulang. Tinggal 1 yang menjadi teman setia, yaitu amalnya. Kalau amalnya buruk, berarti sampai di hadapan Allah dia ditemani oleh sesuatu yang buruk, maka celaka. Tapi kalau amalnya baik, dia akan ditemani dengan satu kebaikan, maka selamat. Maka dunia ini cukup kita genggam saja dalam genggaman kita. Suatu saat akan terlepas. Segala sesuatu yang ada dalam genggaman tangan kita, mau atau tidak mau, suatu saat akan terlepas atau dipaksa untuk dilepas. Misalkan ya, ini pulpen ada di genggaman saya. Suatu saat dia akan terlepas, tidak mungkin akan terus berada abadi dalam genggaman, itu tidak mungkin. Maka dunia ini cukup dalam genggaman tangan. Suatu saat kapanpun itu, ikhlas atau tidak ikhlas, pasti akan kita lepaskan.
terlepas dengan sendirinya atau dipaksa untuk melepaskan. Yang jelas pasti akan hilang, pasti akan terlepas. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqa. Apa yang ada pada sisimu pasti akan musnah. Tapi apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dunia cukup dalam genggaman tangan, akhirat kita masukkan dalam hati yang paling dalam, sehingga tidak akan terlepas akhirat kita. Dan Allah berpesan pada kita, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Coba diingat kembali itu Quran surat Fatir ayat 5 sampai 7 atau berapa itu? Surat Fatir nama surat 35 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattaqu. Dari ayat 5-nya Ustaz, dari ayat 5-nya. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Innasyaitonana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, satu lagi. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia tanpa kecuali. Yang masih merasa manusia, maka perhatikan ayat ini. Karena ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Kalau sudah merasa dirinya bukan manusia, maka kesampingkan ayat ini. Tidak perlu memperhatikan ayat ini, wong sudah bukan manusia. Hanya manusia saja yang memperhatikan ayat ini. Wahai segenap manusia, inna wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan pasti akan terwujud janji Allah itu. Oleh karena itu, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Oleh karena janji Allah itu hak, maka jangan sampai dunia ini memperdayamu dari mengingat Allah. Jangan sampai setan yang pandai menipu, setan yang punya ribuan cara untuk menggelincirkan manusia dari mengingat Allah,
jangan sampai bisa memperdaya kamu. Bagaimana biar kita tidak tertipu oleh dunia? Bagaimana biar kita tidak tertipu oleh bujuk rayu setan? Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Karena setan itu musuh, maka jangan dijadikan teman. Tapi perlakukan setan sebagai musuh pula. Setan memusuhimu, maka kita harus memusuhi setan pula. Dengan cara bagaimana? Jangan mengikuti bujuk rayunya. Kalau kita mengikuti bujuk rayu setan, pasti kita akan terkalahkan oleh musuh kita. Ternyata musuh yang paling berat itu adalah setan. Karena setan itu tidak hanya punya satu cara, tidak hanya punya satu khutwah, tapi punya khutuwat. Dengan cara pertama gagal, setan akan menggunakan cara kedua. Cara kedua gagal, setan akan gunakan cara ketiga. Sampai manusianya tergelincir atau setannya yang putus asa. Misalkan dengan cara pertama turun hujan gerimis seperti ini. Setan masuk memberikan bisikan-bisikan. Setan itu tidak pernah bisikannya baik. Ketoke apik ning menjerumuskan. Baru turun gerimis. Setan tulis ngojok-ngojoki. Wah, ini gerimis, kamu kalau jamaah di masjid nanti basah kuyup, kedinginan, kamu sakit. Akhirnya wah ya sudahlah, jamaah ke masjidnya nanti kalau sudah tidak hujan. Baru satu cara, sudah lumpuh total. Maka setan tidak perlu gunakan cara kedua. Tapi kalau gerimis, wah tetap berangkat. Hanya gerimis kok, tetap berangkat, punya payung, punya mantel. Setan akan masuk dengan cara kedua. Ada-ada saja caranya setan itu. Cari payung nggak ada, mantelnya juga ketelisut. Sehingga akhirnya ya sudah menyerah kalah. Ada ketika terdengar azan subuh berkumandang, hujan turun, merasa dingin, bangun malah setan. Alah sholat ning omah ya kanggo lho. Sholat di rumah juga berpahala. Ya mong pahalane akeh ning masjid. Pahalanya lebih banyak di masjid. Namun bukan berarti kamu sholat di rumah tidak sah, wong tetap sah kok. Sudah sholat saja di rumah, ini hujan, sudah tidur lagi 10 menit lagi, 15 menit lagi, sudah pasang alarm. Cara setan itu neko-neko. Semakin kuat iman seseorang, setannya semakin hebat. Kalau iman seseorang masih biasa-biasa, setannya yuk sing kroco-krocone, kowe wae. Bose setan itu ya hanya untuk orang-orang yang imannya kuat betul. Nek mung dari HP bisa lihat kemaksiatan, itu masih imannya ringan sekali, wis cukup anake setan sing gudo. Dudu bose. Maka jangan tertipu. Apapun langkah yang digunakan oleh setan, 1001 langkah yang digunakan oleh setan untuk menggelincirkan kita agar tertipu oleh kehidupan dunia ini, Allah beri satu senjata yang sangat ampuh.
Fattakhizuhu aduwa. Ittikhadus syaitan aduwa, menjadikan setan sebagai musuh kita. Jangan diikuti. Kemudian ayat 7-nya itulah janji Allah. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang tertipu oleh bujuk rayu setan, sehingga fokus utamanya adalah kehidupan dunia, menomor sekiankan kehidupan akhirat, berarti dia telah menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena kebenaran dari Allah memerintahkan untuk kita mengutamakan kehidupan akhirat. Untuk kehidupan dunia hanya sebatas jangan kamu lupakan. Artinya gunakan potensi duniamu untuk mengejar akhiratmu. Harta yang kita miliki di dunia ini, bagaimana kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Ilmu yang Allah titipkan pada kita di dunia, bagaimana kita gunakan dengan penuh maksimal untuk mengejar akhirat kita. Penglihatan yang Allah berikan, lisan yang Allah titipkan, bagaimana kita gunakan untuk mengejar akhirat kita. Pekerjaan, bagaimana kita gunakan pekerjaan ini untuk mengejar akhirat kita. Karena hanya ada satu alasan kita hidup di dunia ini. Tidak ada alasan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Hanya ada satu alasan. Kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah. Tidak ada alasan lain. Dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Maka jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, di mana dunia ini hanya tempat singgah kita sementara, tempat kita untuk bercocok tanam, panennya nanti di kampung abadi, di kampung akhirat. Dunia hanya tempat beramal, tapi akhirat tempat perhitungan amal. Di akhirat ada azab, di kampung abadi ada azab, di kehidupan yang sesungguhnya kelak ada azab, ada ampunan dari Allah. Pilih mana? Kalau pilih azab, ya sudah, jalani kehidupan dunia ini dengan mengikuti hawa nafsu, terus mengikuti bujuk rayu setan. Setan yang ngojok-ngojoki untuk kita lihat tayangan-tayangan pornografi, porno aksi, ya sudah, ikuti saja. Matanya gunakan untuk melihat itu. Setan yang ngojok-ngojoki, lesannya untuk fitnah, ghibah, dosa, berkata bohong, ya sudah, ikuti saja. Setan yang ngojoki, kemaluannya diumbar ke sana kemari, ya sudah, diikuti saja. Wong yang dipilih azab. Tapi kalau yang dipilih ampunan di kehidupan yang abadi, ampunan dari Allah, maka mari mata kita gunakan melihat yang baik-baik, lisan kita gunakan berucap yang baik-baik, kemaluan kita gunakan di pintu-pintu yang Allah halalkan. Memang huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang membosankan. Tapi jalan menuju neraka itu penuh dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan, menyenangkan hawa nafsu kita. Lah kenapa toh kita tidak boleh tertipu oleh dunia? Kenapa Allah berpesan seperti itu? Lengkapnya, detailnya di Al-Hadid ayat 20. Itu isi dunia seperti itu. Ya'lamu annamal hayatud dunya
Laibun walahun. I'lamu, ketahuilah. I'lamu berarti Allah meminta kita untuk mengetahui isi dunia dengan ilmu. I'lamu. I'lamu satu akar dengan al-ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan tahu isi dunia. Karena tidak tahu isi dunia, maka dia hanya seperti air mengalir, wis pokoke banyu mili. Dia betul-betul akan tertipu oleh dunia. Saatnya orang-orang korupsi, dia ikut korupsi. Umumnya orang memfitnah menipu, dia ikut-ikutan, yang penting dapat keuntungan. Umumnya markup anggaran, biaya pembangunan habis 10 juta, ditulis 20 juta, dia ikut-ikutan. Karena tidak tahu, tidak punya ilmu, sehingga tidak ngerti isi dunia yang menipu. Maka Allah minta kita untuk mengetahui isi dunia dengan ilmu. Ternyata isinya apa? Laibun walahun, permainan dan sendagura. Gak ada yang serius. Kenapa? Karena tidak abadi, tidak kekal, dan bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia disikapi oleh Allah, wa ma hadhil hayatud dunya al hayatud dunya. Disikapi dengan hayat, kehidupan. Tapi kehidupan akhirat Allah sebutkan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, al hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya. Segala hal yang tidak abadi maka tidak serius, hanya main-main. Nanti kalau sudah selesai permainannya, dia akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah kalau sudah selesai permainan dunia kita ini. Kapan itu? Wallahu a'lam. Yang jelas, yang pasti, ajal kita pasti datang. Yang mau hari ini, ya monggo silahkan. Kita tidak tahu kapan waktu kita selesai. Permainan dunia kita kapan selesai, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ternyata faiz, orang pemenang, seorang yang beruntung di sisi Allah, kelak jika dia sudah selesai permainan dunianya, kembali kepada Allah, apa yang dia tanam di dunia itu bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Amal yang dia lakukan ketika hidup di dunia bisa membawanya ke surga. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung di sisi Allah bukan orang yang pangkatnya tinggi, hartanya melimpah, titel akademiknya berderet. Apa manfaatnya? Punya pangkat tinggi, titel akademik berderet, punya kekayaan melimpah, namun semuanya itu menyebabkan dirinya lalai dari mengingat Allah. Kenapa terus kita sebut 3 hal ini? Pangkat yang tinggi, harta kekayaan, titel yang berderet. Karena biasanya umumnya orang dengan 3 hal ini mereka akan sombong, takabur, merasa punya kemampuan, sehingga asomatnya sudah bukan Allah tetapi dirinya sendiri, kekayaannya, ilmunya, kemudian pangkatnya,
Dia bergantungnya pada ini. Umumnya orang sombong dengan 3 hal ini, sebagaimana dulu Fir'aun, Qarun, Haman. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, Qarun sombong dengan hartanya, Haman sombong dengan ilmunya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau sombong dengan harta, sudah ada Qarun, wis telat. Sudah terlambat. Kalau Qarun agak cucuk, diabadikan namanya dalam Quran. Kalau kita yang sombong, tidak akan diabadikan oleh Allah. Orang-orang gak kenal. Fir'aun sombong, ini rada patut, meski ya tidak patut. Tapi kekuasaannya luar biasa Fir'aun pada waktu itu, sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Gak pernah sakit, punya tentara ibarat pasak, kokoh sekali tentaranya, menjadi penguasa di penjuru dunia. Semua bertekuk lutut. Ya sombong, takabur, mati jadi mayat mengambang, tapi namanya diabadikan dalam Quran. Abadi tentang keburukan, abadi tentang kedurhakaan. Nah maka kalau kita, Bapak Ibu itu pengen sombong karena pangkat, kedudukan, jabatan, harta, ilmu, itu sudah terlambat, Orang rane posisinya bisa sama dengan Fir'aun. Wah, saya mau sombong dengan kekuasaan ben koyo Fir'aun. Sombong dengan harta biar seperti Qarun. Sombong dengan ilmu biar koyo Haman. Sudah terlambat. Jangan diikuti. Sudah nomor sekian, rugi. Ya, maka pahami isi dunia dengan ilmu. Ternyata isinya permainan, sendagura, perhiasan, tafakhur bainakum, hanya berbangga satu dengan yang lain, membanggakan pekerjaannya, membanggakan keluarganya, membanggakan kesuksesan anak-anaknya. Oh, anak ibu kuliah di mana? Kuliah di universitas ini, fakultas kedokteran. Nah kalau putranya ibu, di ini fakultasnya apa? Fakultas biasa. Walah timbang ra kuliah kuwi. Sombong. Dikiranya mentereng itu kalau kedokteran. Dikiranya mentereng itu kalau apa lagi? Fakultas yang mentereng itu teknik. Kalau fakultas agama Islam dikiranya alah memang paling menjadi guru TPA. Ya kan? Sehingga anaknya wis ndak usah mondok di pesantren, ndak usah ngambil jurusan agama Islam, gue arep mangan nopo. Paling pol dadi guru madrasah, dadi guru TPA. Ya, kalau kamu jadi dokter, nanti kekayaanmu sekian ya sudah tertipu ini. Jadi kebahagiaan diukur oleh materi. Kebahagiaan diukur oleh materi. Maka oleh tertipu. Apa gunanya jadi dokter kalau jadi dokter yang ingkar kepada Allah? Tidak manfaat ilmu kedokterannya untuk agama Allah ini, gak ada manfaatnya. Untuk apa jadi dokter? Apapun profesinya, entah dokter, entah insinyur, entah kontraktor, entah petani, entah nelayan, apapun profesinya, tunjukkan identitas diri sebagai seorang muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Dokter-dokter yang muslim. Dokter muslim itu bukan hanya dokter yang beragama Islam, bukan hanya sebatas itu.
Dokter yang muslim itu dokter yang dikendalikan betul oleh nilai-nilai Islam. Profesor-profesor muslim itu bukan hanya profesor yang beragama Islam, tapi profesor yang dikendalikan betul oleh Islam. Ilmunya diikat betul dengan nilai-nilai Islam. Nelayan muslim, tunduk patuh betul pada Allah. Petani juga demikian, pengusaha juga demikian. Sehingga apa yang dilakukan diikat oleh nilai-nilai Islam. Politikus, jadilah politikus muslim. Sehingga menjalankan politik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi ekonom muslim, menjalankan ekonomi sesuai dengan aturan-aturan Islam. Jangan dibalik. Kalau dibalik menjadi Islam ekonomi, menjadi Islam politik. Kalau Islam ekonomi berarti Islam dipaksa untuk mengikuti aturan ekonomi yang ada. Islam politik berarti Islam dipaksa untuk mengikuti aturan politik yang ada. Sehingga nilai-nilai Islam menjadi tergerus. Maka apapun profesi kita, tunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang sesungguhnya tidak akan tertipu oleh kehidupan dunia, apapun resikonya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Milih dunia atau milih kehidupan yang abadi, yaitu di kampung akhirat. Al-amru mufawwad ilaina. Ya, sekali lagi